Hi guys, welcome back to my channel. And aku lihat views dari video pertama aku tentang how to learn English speaking itu lumayan tinggi untuk konten pemula seperti aku. So I would like to do the part 2 of how to learn English, but saat ini mungkin lebih ke teknik atau caranya. Nah, so I'm basically guys learn English for 12 years for education. Like selama SD, SMP, SMA kita biasanya ada pelajaran bahasa Inggris, and kalau dihitung itu secara kasar itu udah 12 tahun kita belajar bahasa Inggris. And the question is, apakah kita sudah lancar speaking? Absolutely no. Aku bisa yakini bahwa 9 dari 10 murid 12 tahun yang mengicipi pendidikan pasti nggak bisa speaking dengan lancar. And their problem pasti speaking. Like if you ask students from senior high school, can you speak English? They will say like, I do can listening. Like I can understand what people say. Like I can understand the movie. I can understand the books. But when it comes to speaking, it's so hard for me. Like it just my brain goes blank and I suddenly forgot all of the vocabulary. But don't worry guys, because I feel the same. Karena aku juga mengalami hal itu selama 12 tahun. I tried so hard to just speaking just one paragraph, but honestly, the result is zero. Like I can't. Padahal aku ngerti loh orang bicara apa. Padahal aku paham movie, film. Like almost paham semuanya. Like aku ngerti maksudnya mereka tuh ngomong apa. And when it comes to book, like book but in English, I honestly can't read that. Like aku paham maksud buku ini apa gitu. Sebagian besar aku paham gitu. And then aku bertanya, kenapa aku gak bisa speaking? Like when I think in my mind, ketika aku berpikir dalam bahasa Inggris tanpa aku ucapkan, honestly I can. Like aku benar-benar bisa berpikir dalam bahasa Inggris dan berbicara dalam pikiran dalam bahasa Inggris. Tapi saat aku ucapkan secara jelas dengan suara, it goes blank. Like, no, I can't. So that's why, for you if you have the same problem with me, aku bakal kasih tahu gimana caraku untuk belajar bisa speaking. At least you can speak about general topic. Like you can talk about yourself, your hobby, your school, where do you live, and then a common topic like that. And at least I can show you that. So at least kita bisa bicara mengenai basic conversation. And okay, let's dive into it. So disclaimer dulu. Aku nggak pernah ikut kursus bahasa Inggris. That the first one. And the second one is aku nggak pernah ngeluarin budget untuk like beli buku ataupun beli course untuk belajar bahasa Inggris. So how can I speak like this? Like even though I know that I made a lot of mistakes, it's not a perfect it's not a perfect, my grammar is not perfect, my pronunciation also not perfect, but at least I can understand it, but I can explain some topic well. So let me break it down to you. Hal yang aku lakuin adalah, kamu gak perlu aplikasi setelah 12 tahun, atau bisa dibilang jika ditambah dengan masa kuliahku, setelah 16 tahun, aku belajar bahasa Inggris. Aku menyadari bahwa ada 2 teknik atau cara metode yang bikin kita bisa improve speaking. Like yang benar-benar ngaruh, yang bisa improve, yang kelihatan langsung gimana kita bisa speaking. Itu ada 2. Pertama, itu shadowing. Yes, setelah berpuluh-puluh tahun belajar bahasa Inggris melalui buku, menghafal berbagai vocab and kalimat, I decide that shadowing is the most active method that I learned to improve my speaking. Like, like shadowing itu artinya kita mengikuti apa yang native speaker lakuin.
Itu sederhananya. So, basically if you like watch a movie dan dalam bahasa Inggris, itu biasanya itu kalau kita baru-baru belajar, kalau dalam pengalaman aku, ada kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh native speaker itu yang familiar dengan kita. So, biasanya aku bakal ngikutin. For example, biasanya kalau orang-orang native dalam film itu bakal bilang gini, misal, "Hey, what you going?" And aku bakal, setelah dia ngomong itu, aku bakal secara spontan mengikuti. Like, "Hey, what you going?" Dan itu bakal aku ulang-ulang. Sampai aku menemukan kata atau kalimat yang bisa aku ucapkan. Yang aku ikuti dan juga bisa aku tahu tulisan dari kalimat itu atau kata itu apa gitu. Nah, shadowing itu honestly, like kamu pernah lihat video di IG atau di TikTok yang kayak gini. Misal, dia bakal liatin dulu video salah satu scene dari satu movie, kemudian di postnya, kemudian diulang lagi tapi dengan dia yang jadi suaranya. Tapi sesuai dengan beat dari video tersebut, dari scene tersebut. Nah, di situ itu adalah salah satu teknik shadowing. Kenapa itu efektif banget untuk ningkatin speaking? Karena pertama, kita berusaha untuk mengikuti beat atau intonasi ataupun kalimat dari native speaker tersebut. Dan itu menurut aku lebih ningkatin vocabulary kita. Dan langsung diajarin secara tidak langsung gimana ngerangkai satu kata. Jadi ada banyak benefitnya. Kita bisa langsung belajar gimana speaking, gimana listening, dan gimana caranya ngerangkai kata atau kalimat atau grammar bisa dibilang untuk mengucapkan suatu hal gitu. Jadi kita dikasih 3 langsung secara sekaligus 3 in 1 saat belajar shadowing. And then setelah itu, cara shadowing ini menurut aku sedikit mempercepat mungkin atau merangsang otak kita untuk berpikir lebih cepat dalam bahasa Inggris. Karena ada perbedaan saat orang bahasa Indonesia mengucapkan kalimat Indonesia sehari-hari dengan orang native speaker dalam mengucapkan kalimatnya. Like, ada sedikit, menurut aku sepengalaman itu beatnya itu lebih cepat. Jadi kalau kita ngucapin kayak "Hi, how are you?" itu orang itu lebih cepat dikit, like "Hi, how are you?" Jadi kita kalau shadowing itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang bakal kita ikutin. Dan itu beatnya itu cepat banget. Dan apalagi dalam satu kalimat itu ada kata-kata yang gak ditekankan dengan jelas atau malah digabung ke kata selanjutnya. Jadi like for example, kalau kita bilang I want to, orang-orang native speaker itu biasanya malah ngomong I wanna. And untuk orang-orang pemula seperti kita yang baru belajar gimana ngomong satu kata, satu kalimat, kata-kata kalimat yang digabung-gabung ini itu kadang membingungkan kita. Apalagi kalau kita nggak familiar dengan itu. Dan shadowing itu membantu kita untuk mengenali kalimat-kalimat tersebut dan kata-kata tersebut. Jadi kita bakal tahu nih, kalau orang native speaker itu biasanya bakal ngomongnya nggak per kata. Like, ada beberapa kata yang bisa dia gabung menjadi satu kata. Dan itu lebih mudah dipelajari saat kita melakukan shadowing. So that's why, kamu nggak butuh aplikasi menurut aku. Kamu nggak butuh e-book, apalagi buku. But, bukan masuk 100% nggak butuh. But, if you have a basic 12 tahun misalnya, at least aku saranin kalau kamu punya basic di bahasa Inggris, at least kamu bisa yang like I am, you are, and then berapa tense kayak present, past. Itu menurut aku modal yang udah untuk bisa belajar shadowing. Jadi shadowing ini kamu bisa ningkatin vocab sama ningkatin cara merangkai kata. But at least kamu harus punya atau harus sudah tahu dulu paling dasar dari bahasa Inggris tersebut. Like subjects-nya, lalu verbs-nya, itu dan juga tense-nya. Kalau 3 hal tersebut kamu udah tahu, like at least kamu udah tahu deh gitu. Kalau ini past, kalau ini present, kalau ini continuous. Menurut aku itu udah cukup untuk belajar shadowing. Bisa naikin dengan metode shadowing.
Tapi kalau kamu belum paham tentang itu, like itu pasti kamu bakal bingung. Ini kenapa ya kok bisa kayak gini? Kalimat ini gimana? Kenapa ya kok bisa gini? Kalau kamu belum belajar tense. So that's why I think aku berasumsi bahwa kamu yang nonton ini adalah kamu yang memang sudah tahu. At least dalam kasus ini adalah kamu yang ngerti apa yang orang lain katakan, dan kamu ngerti saat baca buku dalam bahasa Inggris. Itu dulu. Nah, teknik shadowing ini teknik yang tepat untuk kamu untuk meningkatin speaking. Nah, lalu yang kedua itu adalah practice setting. Like, sejujurnya dari sekian banyak teknik yang paling ampuh itu adalah practice setiap hari. Because like bahasa Inggris itu nggak bahasa utama kita. It's our second language. Bahkan our third language. Karena kita punya bahasa daerah. And of course, lingkungan kita itu nggak mendukung kita untuk belajar atau menyerap segala hal dalam bahasa Inggris. Karena mereka mengucapinnya dalam bahasa ibu, bahasa Indonesia kita. So that's why I think normal to hard to learn English, especially when it comes to speaking. Karena nggak ada partner. Nah, gimana sih cara speaking kalau nggak ada partner? Aku udah juga ngomong di video selanjutnya. Itu kamu hanya butuh 2 hal. Pilih salah satu. Pertama, mirror, cermin. Yang kedua, kamera atau HP. Nah, kamu hanya butuh 2 itu. Lalu, apa yang kamu lakuin? Practice every day. Like, at least kamu harus record atau bicara di depan mirror itu tentang satu topik. Mungkin topiknya itu boleh mulai dari yang dasar dulu, seperti aku bilang, like mulai dari hobi, ataupun your favorite movie, ataupun hal-hal yang sederhana. Dan itu bakal lebih mudah untuk menyusun kalimatnya. Lalu, Kak, aku nggak bisa langsung nyusun kalimat. It's okay, you have Google Translate. Kamu tulis dulu dalam bahasa Indonesia, lalu translate ke bahasa Inggris, lalu kamu hafalin. Dan kamu sekalian pelajari tata kalimat yang kamu tulis tersebut. Lalu setelah itu, biasakan untuk mengucapkannya dan juga berusaha untuk mengucapkannya selama 1 menit. At least speaking dalam 1 menit. Nah, itu adalah 2 hal yang menurut aku paling berpengaruh selama 16 tahun aku belajar bahasa Inggris. And honestly guys, there's a lot of aplikasi, right? And kalau kalian tertarik, aku bakal bahas aplikasi ini yang menurut aku itu cocok di kalian itu di level yang mana. And I will see you, and I think that's all for today. And if you think this video helps you, I'll see you in the next video.